Biasanya, pemain akan di-ban karena menggunakan cheat atau berperilaku buruk di dalam game. Tapi pernah nggak kalian di-ban dengan alasan yang aneh? Seperti tidak memiliki gamenya tapi mendapat ban. Hal ini terjadi kepada pengguna Reddit yang di-ban di For Honor karena dia melakukan hacking. Gamer ini memang pernah main versi betanya, tapi dia tidak membeli gamenya saat full release. Mungkin benar kata orang ini, pengguna Reddit ini menggunakan cheat di masa depan, sehingga Ubisoft balik ke masa lalu untuk ban dia sebelum dia melakukannya. Kalian pasti pernah merasa bosan saat sedang find match di game online karena terlalu lama. Hal ini terjadi kepada Voyboy, streamer LOL, yang menunggu match-nya dengan bermain game Flash Neopets. Saat itu, Voyboy berhasil mendapat skor yang tinggi, tapi anehnya, akunnya dia dicurigai oleh staff karena skornya terlalu tinggi. Akhirnya dia tinggal bermain LOL, dan hasilnya, akun Voyboy di-ban karena menggunakan cheat di Flash game. Padahal dia tidak menggunakan cheat. Dan ada yang mengatakan kalau skornya dia sebenarnya rendah dan banyak pemain yang skornya lebih tinggi tapi tidak di-ban. Kalau yang satu ini sebenarnya developer sangat perhatian dengan pemain. Kita tahu beberapa orang hardcore dengan video game, sampai mereka rela tidak tidur hingga puluhan jam. Hal ini terjadi kepada mantan pro player CSGO, Sluggy, yang bermain selama 72 jam. Dan dia berakhir di ban selama 24 jam oleh Faceit. Sekilas info, Faceit adalah third party matchmaking untuk pemain yang ingin bermain secara kompetitif. Alasan Sluggy di ban juga sangat sederhana, go to sleep dengan emot lope-lope. Pemain ini di-ban dengan alasan paling keren, karena dia terlalu jago. Jadi, anti-cheat Battlefield 1 mendeteksi adanya kecurangan karena YouTuber Spartan Hoplite berhasil kill 202 musuh dan mati 8 kali. Statistik yang gak masuk akal membuat anti-cheat mengira dia melakukan kecurangan dan berakhir di-ban permanen. Hal ini juga terjadi kepada Super Nair yang di-ban sampai 13 kali di Warzone karena di-report oleh musuh yang menduga dia menggunakan cheat. Kalau pemain ini di-ban dari game karena orang yang melakukan kecurangan berteman dengan developer. Jadi, Friday the 13th adalah survival horror game yang mana pemain akan mendapat peran sebagai killer atau survivor. Saat itu, Dilly Dingus bertemu dengan wanita yang berperan sebagai survival. Tapi masalahnya, wanita itu malah bekerja sama dengan temannya yang menjadi killer dengan memberitahu posisi survival yang lain. Dilly tidak suka dan menegur perbuatan mereka. Mereka malah marah balik. Bukan itu aja, Dilly juga diancam kalau mereka kenal dengan developer dan dia akan di-ban. Benar saja, keesokan harinya akun Dilly sudah di-ban permanen. Tapi developer menyatakan kalau Dilly melakukan pelecehan kepada pemain tersebut saat sedang bermain. Josh Moore mungkin tidak pernah menyangka kalau dia akan di-ban karena tempat tinggalnya. Jadi, ada gamer Xbox yang di-ban karena menulis tempat tinggalnya di Fortgay. Microsoft mengira gamer ini melakukan ujaran kebencian, sehingga akunnya di-ban beberapa hari. Josh berusaha menjelaskan kepada karyawan, tapi mereka tidak percaya, dan diperingatkan kalau menggunakan Fortgay lagi akan di-ban. Bahkan, wali kota sampai turun tangan untuk membantu. Akhirnya salah satu petinggi Xbox yang bertanggung jawab mengetahui kasus ini, dan meminta maaf atas kesalahan tersebut. Kalau ini bukan ban pemain, tapi ban fitur yang mereka buat sendiri. Fortnite sepertinya ingin membuat komunitas mereka ramah, tapi cara mereka membuat gamer jadi terlihat lemah. Jadi, di Fortnite ada banyak emoji yang bisa digunakan untuk seru-seruan bersama teman. Tapi hal itu sudah berubah untuk mengejek pemain yang dikalahkan. Developer merasa para pemain menjadi toksik karena beberapa emot dianggap terlalu provokatif, seperti emot Take the L. Akhirnya, mereka melakukan update yang mana pemain bisa filter emot yang dianggap toksik, sehingga ketika musuh menggunakan emot tersebut, pemain tidak bisa melihatnya dan hati mereka tidak terluka. Pemain yang satu ini di-ban oleh PlayStation karena developer membuat gamenya terlalu detail. Jadi pemain ini mengajar NPC wanita di Watch Dogs 2. Dan dia menemukan detail yang luar biasa pada area kewanitaan. Dia memposting itu di Twitter melalui PlayStation Sharing. Tapi hal itu membuat akun PSN-nya di-ban karena telah membagikan konten dewasa. Akhirnya Ubisoft menghilangkan detail tersebut dan akun PSN-nya di-unban. Pemain PUBG yang satu ini mendapat ban karena membunuh streamer terkenal. Jadi, Shroud sedang live dan bertemu duo yang sadar dengannya. Mereka mengatakan suka dengan live-nya Shroud setelah nge-kill partner duonya Shroud. Lalu, ketika Shroud jalan di open area, dia di-kill oleh player yang bernama Loto. Banyak penontonnya Shroud yang mengira kalau Loto adalah dua orang tadi yang suka dengan live-nya Shroud. Padahal, dia adalah orang yang berbeda. Akhirnya, penontonnya Shroud menganggap dia stream snipe dan memutuskan untuk mereportnya. Hal ini membuat Loto di-ban 7 hari.